Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala mu'allif rahimahullah wa bughdu syaitani wa bughdu ahlil ma'asi wa mahabbatullahi wa mahabbatu kalamihi wa rasulihi was sahabati wal ali wal ansori was solihina. Di antara kewajiban kita yang harus kita tanamkan dalam hati kita adalah kita benci dengan setan. Dalam arti benci, kita jangan sampai menuruti kemauan setan. La yuti'u amrohu wa nahyu. Kemauan setan itu jangan sampai kita ikuti. Apa kemauan setan? Kemauan setan ya tentu kita berbuat maksiat. Kita tidak taat kepada Allah, itu namanya perintah-perintah setan. Sekaligus kita jangan sampai mengikuti larangan-larangan setan. Larangan setan ya kita tidak boleh baca Quran, kita tidak boleh beramal, kita tidak boleh bersedekah. Ini perintah setan. Ya ini jangan sampai kita ikuti. Terus wa bughdu syaitani. Nah, wa bughdu ahlil ma'asi. Kita harus benci dengan mereka-mereka yang senang bermaksiat. Dalam arti kita harus mengingkari perbuatan mereka. Jangan sampai kita dukung perbuatan mereka. Mereka itu kalau malam main judi, kalau malam mabuk-mabukan, kita harus mengingkari. Ya semisal kalau kita mampu untuk mengingatkan, ya kita ingatkan. Kalau tidak mampu, paling tidak kita itu mengingkari. Mengingkari itu apa toh? Dalam hati kecil kita itu tidak nyaman. Kita tidak suka, kita tidak ingin kemaksiatan itu berlangsung atau berkelanjutan. Itu namanya bughdu ahlil ma'asi, yaitu benci dengan orang-orang yang senangnya itu berbuat maksiat. Wa mahabbatullah, kemudian kita cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah itu bagaimana? Maknanya adalah istidamatu ta'ati wa ijtinabu mukhalafatihi. Kita sebisa mungkin taat kepada Allah dan sebisa mungkin menjauhi larangan-larangan Allah. Itu namanya cinta kepada Allah. Ya tentu kalau yang namanya taat kepada Allah, segala perintahnya kita laksanakan, segala larangannya kita jauhi atau tidak kita laksanakan. Terus dan cinta kepada dawuh-dawuhnya Allah.
cinta kepada dawuh-dawuhnya Allah. Apa tanda-tandanya kita tuh cinta kepada dawuh-dawuhnya Allah? Yaitu kita senang memperbanyak membaca Al-Quran. Iktsaru tilawati. Idman ahabba syai'an aktsaru min dzikri. Karena namanya orang itu cinta dengan apa saja, pasti dia itu banyak menyebutkannya. Ya begitu juga ketika kita cinta dengan dawuh-dawuhnya Allah, kita sebisa mungkin memperbanyak membaca kitab suci Al-Quran. Karena Al-Quran itu bukan hanya sebagai kalam dawuh-dawuhnya Allah, bahkan Al-Quran itu juga menjadi pengobat jiwa, pengobat kegalauan, pengobat hati yang resah. Baca Al-Quran, Pak, insya Allah nanti kegalauan yang kita rasakan dengan membaca Al-Quran akan menjadi. Wa rasulihi, pun juga kita harus cinta kepada Rasul-Rasulnya Allah. Ya bagaimana kita cinta kepada Rasulullah? Tentu kita mengikuti dawuh-dawuhnya, perbuatan-perbuatannya, melaksanakan perintah-perintahnya, wajtinabu nawahi, dan menjauhi larangan-larangannya. Wa ta'addubu bi'adabihi fi usrihi wa yusrihi wa mansyatihi wa makruhihi. Begitu juga kita tunjukkan bahwa kita cinta kepada Nabi, yaitu kita senantiasa berbuat ta'addub, tata krama, ya tata krama dengan tata kramanya Rasulullah, baik ketika dalam kesulitan maupun dalam kebahagiaan, dalam kesemangatan atau dalam keadaan tidak semangat. Mansyati wa makruhi, kita senantiasa dawuhnya Rasulullah kita laksanakan. Kemudian wassahabati, dan kita wajib cinta kepada para sahabat, wal ali, dan juga keluarga Kanjeng Nabi, wal ansori, dan para sahabat-sahabat Ansor, wasolihina, dan orang-orang yang mempunyai amal soleh. Nah, keluarga Kanjeng Nabi itu siapa saja? Keluarga Kanjeng Nabi adalah kerabat-kerabat Kanjeng Nabi. Waqat ruwiya an Abi Hurairah annahu qala ja'at bintu Abi Labin ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat ya Rasulullah, inna nasa yaquluna anta bintu Khatibin nari. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mu'minun faqala ma balqamin yu'minun fi qarabati wa man adani faqad hadallah. Jadi ketika Rasulullah ini disinggung, ada seseorang yang mencela Rasulullah bahwa Rasulullah itu adalah keponakan daripada Abu Lahab atau istrinya, ya, yang mana ini adalah ahli neraka. Lalu Rasulullah bangkit berdiri dan dalam keadaan marah, di mana Rasulullah terus berkata, apa ini yang diperbuat oleh mereka? Mereka menyakitiku, ya, menyakiti
iku dengan menyakiti kerabat. Barang siapa menyakitiku, maka dia benar-benar menyakiti. Jadi kalau ada ya Abi Lahab ini paman daripada Rasulullah, ini sekalipun toh Abi Lahab ini adalah musuh Rasulullah, karena itu kerabat paman Rasulullah, maka kita tidak boleh mengejeknya. Semuanya itu kita serahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Yajibu ayyatakhalla biya kullu mu'minin wa yaqulu qabla hadha biqalilin ayyakuna khashi'an. Setiap orang mukmin maka senantiasa berhias dengan akhlak-akhlak yang baik, dan hendaknya dia itu menjadi orang yang khusyuk, khasyian, mutawadhi'an. Kemudian dia itu menjadi orang yang andap asor, lemah lembut, rendah hati. Khaifan, dia senantiasa takut dengan Allah, aimin adzabillah, takut dengan siksaannya Allah. Wajilan, dan hendaknya dia senantiasa takut kalau terjerumus ke dalam kerusakan-kerusakan atau kemaksiatan-kemaksiatan. Khaifan min wuqu'i fil muhlikati. Maksudnya takut ini adalah takut kalau dia itu terjerumus dalam hal-hal kemaksiatan yang merusakkan jiwa. Musyfiqon, dan hendaknya dia senantiasa punya rasa kasih sayang terhadap orang lain. Zahidan fid dunya, dan hendaknya dia senantiasa zuhud. Zuhud itu hanya mengambil sekedarnya saja di dunia. Qani'an bil yasiri, dan hendaknya dia senantiasa menerima rezeki sekalipun toh rezeki itu sedikit. Ya. Jadi kalau nanti rezeki kita itu tidak banyak, tapi kok diterima dengan qanaah, diterima dengan besar hati, maka kita menjadi orang senantiasa bersyukur. Nah, kalau orang itu senantiasa bersyukur, maka dia mempunyai jiwa yang tentram, mempunyai jiwa yang sakinah. Jiwanya itu tentram, tidak kemerungsung, bahasa Jawa. Kemerungsung itu kalau bahasa Indonesia itu jiwanya itu tidak galau kesana kemari. Munfikon lil fadili an haji mimma fiyabi, dan kalau mempunyai kelebihan harta, mempunyai kelebihan rizki, dia mau mensedekahkan kepada orang lain. Jadi di antara orang-orang yang mempunyai jiwa mukmin sejati, yaitu ketika mempunyai kelebihan rizki, dia munfikon, dia senantiasa bersedekah kepada orang lain. Nasihan li ibadillahi ta'ala. Nasihan itu menasihati dalam arti dengan siapapun hamba-hamba Allah, dia itu senantiasa mengharapkan kebaikan. Dengan orang yang kita benci, benci kita juga demi kebaikan. Dengan orang yang kita sayangi, sayang kita itu juga demi kebaikan. Itu namanya nasihat. Nasihat itu arti kalau Jawanya itu ngarepake bagus. Jadi kita tidak boleh bahasanya itu semena-mena.
Ketika benci orang, ya kita itu bencinya itu demi kebaikan. Ketika sayang terhadap orang, sayangnya itu juga demi kebaikan, tidak ada karena motivasi yang lain. Jadi niatnya itu agar seseorang atau orang lain itu menjadi baik. Itu namanya nasihan li ibadillah. Kemudian musfikon alaihim, senantiasa dia itu mempunyai rasa kasih sayang terhadap hamba-hamba Allah, rahiman bihim, mempunyai rasa kasih sayang, rahiman, amiron bil ma'rufi nahyan anil mungkari, senang berbuat amar ma'ruf nahi mungkar dengan siapa saja. Karena dengan amar ma'ruf nahi mungkar, orang-orang yang tidak tahu akan menjadi tahu. Kalau kita itu menjadi orang itu pasif, kita tahu ilmu sekalipun sedikit, kita harus senantiasa amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kebaikan, ya, melarang kemungkaran. Terus musari'an fil khairati, kemudian kalau tentang hal-hal yang sifatnya baik, dia senantiasa bergegas-gegas melaksanakan, bergegas-gegas membantu kebaikan. Ini musari'an fil khairati. Jadi dasarnya jangan klelat-klelet. Kalau orang Jawa mengatakan, kalau kebaikan hendaknya segera kita laksanakan, jangan sampai kita menunda-nundanya. Para jamaah yang saya muliakan, karena kesehatan saya ini agak terganggu, materi pada pagi hari ini sampai di sini, dan kita tetap ada sesi tanya jawab. Al-Fatihah.